Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Maka oleh karena itu, walaupun dalam keadaan tidak tatap muka atau pandemi, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur. Dengan itu semua kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, serta kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, untuk anak-anak semua, pada hari ini kita belajar tentang temanya, yaitu tentang larangan pergaulan bebas serta berzina. Sebelum kita memulai proses belajar dan pembelajaran, maka untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk itu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk agar apa? Agar setiap kegiatan yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak semua kelas 10, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Setelah kita berdoa, maka sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya anak-anak semua agar terdaftar mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Di Google Classroom sudah saya buat slot untuk presensi online. Jadi untuk anak-anak semua yang belum mengisi presensi online, agar diisi terlebih dahulu supaya daftar kehadiran bisa diketahui hadir atau tidaknya. Baik, langsung saja kita masuk ke proses belajar dan pembelajaran, yaitu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Hari ini kita belajar tentang larangan pergaulan bebas serta berzina, yaitu di dalam Al-Quran surah. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang larangan atau memberikan sedikit materi kepada anak-anak, kepada seluruh peserta didik tentang larangan pergaulan bebas serta berzina. Baik anak-anak semuanya yang Bapak sayangi, sebelum Bapak menerangkan tentang larangan pergaulan bebas dan larangan berzina, ada baiknya kita membacakan dua surah mengenai tema yang akan kita bahas nanti. Yaitu yang pertama, Quran surah Al-Isra ayat 32, dan yang kedua yaitu Quran surah An-Nur ayat 2. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu, yaitu surah Al-Isra ayat 32. Mohon kepada seluruh anak-anak semua yang sudah hafal, boleh tidak membuka Al-Quran, tetapi yang belum hafal boleh membuka Al-Quran. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian Quran surah An-Nur ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Baik anak-anak semuanya, itu merupakan sedikit saja dalil tentang pergaulan bebas serta berzina. Yaitu tadi yang pertama Quran Surah Al-Isra ayat 32, kemudian Quran Surah An-Nur ayat 2. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi larangan berzina dan larangan pergaulan bebas sesuai dengan ayat yang kita bacakan bersama-sama tadi. Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama, karena zina merupakan perbuatan keji serta merupakan tindakan yang sangat buruk. Menurut tafsir Al-Quran Kementerian Agama, yaitu yang membahas tentang Quran Surah Al-Isra ayat 32 tadi, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan. Contohnya yaitu seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki serta perempuan. Kemudian membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron serta film yang menggumbar sensualitas perempuan dan merebaknya pornografi serta porno aksi. Maka semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Anak-anak semuanya, larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina itu sendiri. Maka dengan ungkapan seperti ini yaitu seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dijauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan seorang wanita di luar pernikahan atau yang bukan mahram atau bahkan tanpa adanya tali pernikahan. Maka baik pria maupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan yang sah ataupun belum dan bukan karena sebab kekeliruan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alasan mengapa zina ini dilarang. Maka alasan disebut di akhir ayat ini yaitu karena zina benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyaknya kerusakan. Di antaranya yaitu yang pertama, merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perjinaan? Maka dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian serta kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Kemudian yang kedua, yaitu menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Yang ketiga yaitu merusak ketenangan hidup berumah tangga. Kemudian yang keempat, menghancurkan rumah tangga. Serta yang kelima yaitu merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti AIDS atau yang lainnya. Maka secara singkat, anak-anak semuanya atau peserta didik semuanya dapat dikemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam hubungan suatu masyarakat,
serta merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Mungkin itu sedikit materi tentang larangan pergaulan bebas serta larangan berzina. Untuk diskusi pada pagi hari ini, itu sudah saya buat di Google Classroom. Bagi anak-anak semua yang ingin bertanya tentang tema yang kita bahas pada pagi hari ini, boleh di Google Classroom. Dan insya Allah nanti akan Bapak jawab. Mungkin sekian pertemuan kita melalui via aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu serta tetap bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk diskusi di Google Classroom karena nanti yang bertanya ataupun yang menambahkan materi atau bahkan menjawab pertanyaan dari temannya itu akan saya beri nilai. Mungkin kita tutup untuk Zoom kali ini. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran melalui via aplikasi Zoom ini. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.